yang kami sangat hormati, pada siang hari ini kami akan merilis terkait dengan perkembangan penanganan kasus pengeroyokan dan atau penganiayaan berat yang terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 di wilayah hukum Polsek Durensawit, wilayah hukum Polsek Pasar Rebo, Polres Metropolitan Jakarta Timur. Perlu kami jelaskan timeline bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 sekitar dini hari telah terjadi suatu peristiwa yang diduga terjadi pencurian HP dan dompet di TKP. Selanjutnya, karena ketahuan terjadi pencurian HP dan dompet itu, selanjutnya tersangka pencurian tidur bersama-sama dengan para pekerja kuli, dan korban selanjutnya memanggil rekan-rekannya dan membangun rekan-rekannya dan menyatakan bahwa ada orang asing yang mau mencuri atau mengambil dompet dan handphonenya. Setelah itu, singkat ceritanya kronologis bahwa setelah teman-teman pekerja bangunan ini bangun dan selanjutnya mereka mendatangi TKP dan mengamankan si pelaku, dan selanjutnya mereka melakukan pengeroyokan atau pemukulan secara bersama-sama atau penganiayaan secara bersama-sama dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2024 di Rumah Sakit Polri. Perlu kami jelaskan timeline penyelidikan yang kami lakukan sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, saudara korban RV diserahkan ke Polsek Pasar Rebo karena tertangkap tangan melakukan pencurian HP dan dompet di pembangunan ruko Zima. Selanjutnya dari Polsek Pasar Rebo melakukan cek TKP yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo, dan pada sekitar pukul 05.28 waktu Indonesia Barat, saudara PA membuat laporan polisi pencurian dengan pemberatan LPB 370/10 SPKT Polsek Pasar Rebo, Polres Metro Jakarta Timur. Selanjutnya, anggota Reskrim Polsek Pasar Rebo melakukan klarifikasi terhadap korban pencurian, saudara Purnama PA alias A, dan saksi saudara AR. Tanggal 20 Oktober itu juga pada sekitar jam 05.00 WIB, saudara RV yang laporannya bahwa dia telah melakukan pencurian karena diserahkan ke Polsek Pasar Rebo dalam keadaan koma. Selanjutnya dari Polsek Rebo diantar ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan langsung dimasukkan ke ruang IGD Rumah Sakit Polri disertai permohonan fair luka. Selanjutnya tanggal 21 Oktober 2024 sekitar jam 11.00 WIB, saudara RV mendapatkan tindakan operasi untuk mengeluarkan gumpalan darah di belakang kepalanya. Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2024, saudara RV dipindahkan dari ruang ICU ke ruang rawat Rumah Sakit Polri. Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, saudara RV masuk ke ruang perawatan. Hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 08 WIB, saudara RV dinyatakan meninggal dunia oleh pihak Rumah Sakit Polri. Selanjutnya, anggota Polsek Pasar Rebo membuat
laporan polisi mode A dengan nomor 13/10 Mami garing 2004 garing STKT Unit Reskrim Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur pada tanggal 24 Oktober disertai permohonan otopsi. Selanjutnya penyidik Polsek Pasar Rebo melakukan klarifikasi terhadap lapor, dalam hal ini adalah anggota Polsek Pasar Rebo itu sendiri yang membuat laporan polisi karena saudara VR telah meninggal dunia, dan juga beberapa anggota. Selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap saudara H selaku security dan saudara A alias A juga security yang bekerja di proyek pembangunan Ruko Zima itu sendiri, dan saudara RGR kakak korban dan saudara J tukang serta saudara AJ tukang dan AR tukang. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara dan melakukan peningkatan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Jadi Bapak rekan-rekan sekalian, perlu kami jelaskan bahwa kondisi korban pada saat diserahkan oleh para kuli bangunan ke Polsek itu sudah dalam keadaan kritis. Selanjutnya Polsek Pasar Rebo mengantar korban VR ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan visum, dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 itu meninggal dunia, dan Polsek Pasar Rebo meminta dilakukan otopsi. Adapun pasal yang kami kenakan dalam peristiwa ini adalah pasal pengeroyokan dan atau pasal penganiayaan berat, yaitu pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang hukum pidana. Adapun korban dalam hal ini adalah almarhum RV dan para tersangka yang sudah dilakukan penahanan sebanyak 10 orang. Antara lain 9 orang ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Timur dan 1 orang selaku oknum anggota Polri yang juga sebagai tenaga pengamanan dalam proyek pembangunan ruko tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Korbrimopolri. Nanti pertanyaannya, kenapa kita menahan terpisah? Karena kita memikirkan keselamatan yang bersangkutan, dan yang kedua supaya tidak ada indikasi terpengaruhan para tersangka lainnya dengan pihak anggota tersebut. Jadi kita putuskan untuk penahanannya terpisah untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Adapun ke-10 tersangka dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama H, yang kedua AAB, yang ketiga S, dan yang keempat MM. Keempat tahanan ini ditahan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari dilakukan juga penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu WA dan D, dan selanjutnya tanggal 29 Januari dilakukan penahanan terhadap 3 tersangka lagi, yakni IS, PA, dan SF. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari dilakukan penahanan terhadap 1 tersangka yang berinisial O. Dapat kami sampaikan bahwa saksi-saksi yang sudah kami periksa sebanyak 12 orang saksi, dan
10 orang tersangka yang sudah ditahan. Ada indikasi ada dua orang yang diduga sebagai pelaku yang sampai saat ini masih dilakukan pengejaran, karena kita tahu bersama bahwa ini adalah pekerja kuli bangunan yang mereka asalnya tidak sama dan identitasnya pun mereka tidak saling mengetahui, sehingga kita melakukan penyelidikan dan penyidikan baru menemukan identitas berupa alias. Identitas sesungguhnya kita tidak tahu, baru dan selanjutnya kita melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku di dalam penanganan tindak pidana oleh Polri berdasarkan pada Perkap nomor 16 tahun 2019 dan Perkabar Reskrim nomor 1 tahun 2022. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada intinya sebelum dilakukan rapat dengan pendapat korban dan pihak pengacara dan keluarga korban mengadu ke Komisi 3 DPR RI, kami sudah melangkah dan sudah melakukan penahanan sebanyak 10 orang tersangka, dan indikasi ada juga 2 orang yang sampai sini masih juga dilakukan pengejaran oleh anggota kami. Kami sampai saat ini baru melakukan press conference karena kami menghindari jangan sampai belum semua tersangka ditangkap dan ditahan dan sudah kita blow up ke masyarakat, dan akhirnya apabila tersangka itu mengetahui mereka dikejar, maka mereka akan melarikan diri atau bersembunyi, dan itu mempersulit penyelidikan dan penyidikan Polri. Untuk itu baru pada hari ini tanggal 3 Februari 2025 kami melakukan press conference kepada publik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barang bukti yang kami sita yaitu yang pertama adalah sabuk dan hal-hal yang dipakai juga oleh korban. Dalam hal ini adalah almarhum RV dan juga handphone, serta ada surat-surat, alat bukti surat berupa hasil ver dan juga hasil otopsi dari pihak rumah sakit Polri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.